anak-anak, kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 tentang majas personifikasi. Ini adalah kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Apa itu majas personifikasi? Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya tentang majas personifikasi? Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, majas itu artinya cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan personifikasi adalah pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia. Majas personifikasi adalah jenis hiasan yang mengumpamakan benda mati seolah-olah memiliki nyawa dan dapat bertingkah laku seperti layaknya manusia. Jadi majas personifikasi itu kita itu mengumpamakan suatu benda itu seperti benda itu bisa hidup seperti manusia, seperti itu. Jadi kayak perumpamaan benda ini itu bisa bergerak atau bisa bertingkah laku seperti manusia. Anak-anak, majas personifikasi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, membandingkan dengan benda mati selayaknya benda hidup. Jadi benda mati itu dibandingkan seperti benda hidup gitu. Yang kedua, biasanya itu berupa sifat atau sikap yang ada pada manusia. Jadi benda mati itu seolah-olah memiliki sifat atau sikap yang ada pada manusia. Yang ketiga, melibatkan fungsi panca indera. Nah, panca indera kita itu ada 5 perasa seperti penglihatan, penciuman, indera pengecap, indera perasa, peraba, dan pendengar. Nah, jadi pada majas personifikasi itu melibatkan fungsi panca indera kita. Yang keempat, menjelaskan sebuah situasi atau kondisi dengan bayang-bayang atau imajinasi. Jadi majas personifikasi itu di dalam karya tulis itu mengajak kalian untuk masuk ke dalam imajinasinya penulis. Nah, ini adalah contoh-contoh majas personifikasi. Pasti kalian pernah mendengar salah satunya. Nah, anak-anak, yang pertama, sambal buatan ibu membakar lidahku. Wah, sambalnya bisa bakar lidah. Bukan seperti ini maksudnya ya. Maksudnya adalah sambal buatan ibu itu sangat pedas sehingga lidah kalian itu serasa seperti terbakar gitu. Yang kedua, aroma mie instan memancing indera penciumanku untuk mendekat. Maksudnya apa? Masa mie instan bisa memancing? Bukan seperti itu anak-anak. Maksud dari penulis ini adalah karena terlalu enaknya aroma mie instan ini, itu hidung kita jadi ingin mendekat ke arah mie tersebut. Itu karena ingin makan mie-nya gitu. Kemudian lonceng tanda masuk kelas berteriak mengumpulkan para murid. Nah, ini tidak mungkin kan lonceng berteriak karena lonceng tidak punya mulut. Nah, maksud dari penulis ini adalah lonceng itu sangat kencang hingga semua murid itu berkumpul masuk ke dalam kelas. Yang berikutnya, banyak bangunan bergoyang terkena gempa. Maksud dari bangunan bergoyang ini adalah akibat gempa bangunan itu banyak yang bergerak atau rubuh gitu. Kemudian, angin pantai membelai rambut panjang Mira. Nah, angin pantai membelai lembut rambut panjang Mira. Maksudnya angin pantai itu bisa menggerakkan rambut Mira karena terlalu kencangnya gitu. Kemudian mentari enggan beranjak menyinari tempat ini. Nah, mentari enggan beranjak maksudnya mentari itu cukup lama di tempat ini, seperti itu. Kemudian beberapa pencapaian prestasi berhasil dicatatkan oleh Timnas Indonesia selama 8 tahun terakhir ini. Ini prestasi dicatat gitu. Kemudian gunung berapi itu memuntahkan lava pijar. Gunung berapi mengeluarkan lava pijar maksudnya. Kemudian bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, ini masa kita diminta untuk bertanya pada rumput yang bergoyang? Maksudnya itu kita tidak akan mendapatkan jawabannya.
Kemudian angin, kirimkan salamku padanya. Jadi penulis ini meminta angin untuk mengirimkan salam padanya. Nah, angin tidak mungkin ya bisa mengirimkan salam. Jadi majis personifikasi itu untuk mengibaratkan atau mengumpamakan benda yang mati itu seolah-olah hidup dan mempunyai sifat atau perilaku seperti manusia. Nah, contoh lainnya adalah hujan datang menari-nari di pekarangan rumahku. Wah, hujannya menari-nari nih. Nah, gak mungkin kan hujan bisa menari. Maksud dari penulis ini adalah hujan itu membasahi pekarangan rumahnya. Seperti itu. Jadi, semoga melalui contoh ini anak-anak bisa lebih paham tentang majas personifikasi. Jadi, majas personifikasi itu mengibaratkan atau mengumpamakan benda yang mati itu seolah-olah dia itu hidup. Seperti ini bisa menari, bisa mengirimkan salam, bisa bergoyang dan lain-lain gitu. Semoga melalui penjelasan Paulia ini kalian bisa paham. Jangan lupa terus semangat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya.